Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini kan pertanyaan itu aku pilah-pilah dulu. Jadi aku cari yang paling gampang jawabnya. Jadi makin nambah, angka makin naik kan, jadi makin rumit gitu, makin sulit eh, untuk dijawab gitu. Tapi aku berusaha untuk menjawab semampuku ya, sesuai dengan apa yang aku pahami. eh, Sangat besar kemungkinan akan berbeda dengan pendapat orang lain gitu, tapi nggak apa-apa, kita boleh berbeda dan sangat boleh berbeda. Ini versiku ya, ini versiku berdasarkan apa yang aku pahami, berdasarkan apa yang aku yakini, dan berdasarkan apa yang sudah aku lalui. Oke, okay? Pertanyaan selanjutnya, esensi dari perjalanan spiritual itu apa? Gitu. Esensi dari perjalanan spiritual itu apa? Ya kalau menurutku, esensi dari perjalanan spiritual itu adalah kebersihan hati, kejernihan hati, kebeningan hati. Karena yang dituju itu nanti ke arah itu. Bagaimana hati kita bisa bersih, bagaimana hati kita bisa hening, bisa jernih, dan bagaimana hati kita bisa bening. Ketika sudah bersih ya, itu tidak akan terlalu banyak gejolak emosi yang mempengaruhi. Ketika sudah bening ya, jadi kita itu lebih clear, lebih jelas dalam melihat berbagai permasalahan hidup. Ketika udah lebih bening, semua itu jadi bisa lebih kelihatan gitu. Kelihatan lebih transparan, kelihatan lebih jelas, lebih mewujud gitu ya. Jadi tidak abu-abu gitu, lebih detail. Itu kalau menurutku. Karena dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening, itu akan sangat mempengaruhi pola pikir kita, akan sangat mempengaruhi gaya berpikir kita, akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita akan ambil dalam kehidupan ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu kasusnya ya. Dan ketika pola pikir kita berubah, otomatis akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, semuanya, langkah-langkah kita di dalam kehidupan ini. Bahkan nanti tanpa disadari, pembawaan kita, body language kita, cara kita berbicara, cara kita bersikap, itu juga semua akan berubah, semua akan melakukan penyesuaian secara otomatis. Dan juga akan sangat mempengaruhi kalimat-kalimat, intonasi suara kita, kalimat-kalimat yang keluar dari bibir kita. Jadi cara ngomong, apa yang diomongkan, intonasi suara, itu nanti akan berubah secara otomatis. Jadi akan gampang kita kalau pengen
mendeteksi orang lain ya. Kita bisa lihat dari body language-nya, udah langsung ketahuan. Dari gaya bicaranya, dari tata bahasanya, dari intonasinya. Kita bisa lihat apa yang sedang bergejolak di dalam. Dan itu tidak bisa dibuat-buat ya, itu nggak bisa dibikin-bikin. Otomatis itu. Otomatis akan terpancar, otomatis akan mempengaruhi. Kalau menurutku begitu. Jadi esensinya apa sih? Kok kita harus melakukan atau belajar spiritual, atau kenapa kita harus diperjalankan spiritual? Yaitu untuk membersihkan hatimu, untuk membuat hatimu lebih bening, untuk membuat hatimu lebih bersih. Karena semua itu akan mempengaruhi kehidupanmu secara utuh ya. Sebenarnya ya bukan hati secara fisik itu bukan, tapi kan ya manusia itu lebih nyaman dengan membahasakan hati. Rosomu. Makanya kalau kita berspiritual itu yang harus diolah itu kan rosone, yang harus diolah itu rasanya. Dan letaknya ada di tengah-tengah jantung itu yang harus diolah. Jadi bukan benar-benar hati ya, enggak. Tapi ada di jantung. Di tengah-tengah jantung itu. Itu yang harus diolah. Olah rosonya, diolah rasanya. Agar semakin bening, semakin bersih, semakin jernih. Ketika itu bersih, bening, jernih, akan sangat mempengaruhi pola pikir kita, gaya berpikir kita, akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita. Dan itu erat kaitannya dengan tindakan-tindakan kita. Apa yang kita lakukan, perilaku kita, dan laku-laku kita dalam kehidupan. Juga akan mempengaruhi body language kita, akan mempengaruhi cara atau gaya berbicara kita, apa saja yang kita sampaikan, dan intonasi suara itu juga akan melakukan, atau intonasi suara itu juga akan ada perubahan. Jadi semua itu akan otomatis berubah. Mengikuti apa? Ya mengikuti ini, level kejernihan hati, level kebersihan hati, dan level kebeningan hati. Nah, ketika sudah bening, kita bisa melihat semua permasalahan hidup itu lebih jernih, lebih jelas, lebih clear, dan lebih detail. Begitu teman. Semoga jawabanku bisa memuaskan kalian. Kalau belum bisa ya aku mohon dimaafkan. Ya, karena spiritual yang aku miliki, spiritual dangkal ya, sesuai dengan apa yang aku lalui, sesuai dengan prosesku, sesuai dengan apa yang aku pahami, dan sesuai dengan apa yang aku yakini. Bisa jadi atau sangat bisa akan berbeda dengan pendapat orang lain. Oke, mohon maaf jika jawabannya belum bisa memuaskan. Mohon maaf apabila ada ketidaksesuaian, dan di sini kita boleh sangat berbeda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Rahayu. Dadah.